Dear Indonesia, ketika aku melihat keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan bagi negeri kita, terlintas dalam benakku bahwa kita sebagai masyarakat haruslah berusaha untuk menyatukan alam dan manusia dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini, persatuan hanya bisa terwujud jika adanya koordinasi yang baik dan saling pengertian di dalam masyarakat. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, akan tetapi sebenarnya kita semua sama di mata Tuhan. Dalam keberagaman, disitulah tercipta keindahan dan kekuatan dalam sinergi yang sama. Jika sendiri, kita hanya bisa melakukan sedikit dari apa yang kita bayangkan. Akan tetapi, ketika kita berjalan bersama-sama, kita bisa membuat lebih banyak perubahan bagi negeri kita, bahkan bagi dunia. Untuk itu, kami dari kelompok 2 akan membahas materi bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, persatuan itu dikonotasi disatukannya berbagai macam-macam corak yang beragam ke dalam satu kebulatan yang utuh. Kesatuan berarti perihal satu, keesahan, dan sifat tunggal. Konsep kesatuan yang dianut bangsa Indonesia meliputi aspek alamiah atau aspek kewilayahan dan aspek sosial meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek terbagi menjadi 3. Yang pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama itu ada satu kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup. Yang kedua, berkomunikasi dalam berbagai bahasa daerah yang ada. Yang ketiga, senasib dan setanah air. Dan yang keempat, Pancasila sebagai satu-satunya filsafat. Yang kelima, politik harus didasari oleh Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Yang keenam, kesatuan hukum. Dan yang ketujuh, menciptakan ketertiban dunia. Kemudian yang kedua, perwujudan kepulauan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perekonomian Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi. Yang kedua, kekayaan Nusantara adalah milik bersama. Dan yang ketiga, perekonomian Indonesia harus serasi tanpa meninggalkan satu unsur daerah manapun. Dan yang ketiga itu ada perwujudan kepulauan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama itu, budaya pada hakikatnya adalah satu. Dan yang kedua itu, masyarakat Indonesia adalah satu. Terima kasih. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ada 2, yaitu yang pertama, ancaman, dan yang kedua, hak dan kewajiban yang sama. Adapun faktor-faktor integratif bangsa, yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga, Sangsaka Merah Putih, yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima, Bahasa Indonesia, dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Adapun ciri-ciri patriotisme, yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keamanan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah. Tegak, maju, dan
Selanjutnya, kita masuk pada bagian B, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Pada materi saat ini, kita akan membahas dua bagian. Yang pertama, konsep NKRI menurut UUD 1945. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 1. Dengan demikian, konsep NKRI yaitu negara kesatuan yang dibuat atas daerah-daerah, provinsi, kota, atau kabupaten. Bagian yang kedua, keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI terdiri atas: yang pertama, ada jumlah dan potensi penduduk cukup besar; yang kedua, memiliki keanekaragaman yang banyak; yang ketiga, mempunyai konsep wawasan Nusantara; yang keempat, ada semangat Sumpah Pemuda; yang kelima, memiliki tata krama; yang keenam, memiliki letak wilayah strategis; yang ketujuh, memiliki keindahan alam; yang kedelapan, memiliki keajaiban dunia; yang kesembilan, memiliki wilayah sangat luas; dan yang kesepuluh, tanah subur dan sumber daya alam yang kaya. Kita masuk pada bagian C, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan NKRI merupakan satu hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Ada 3 faktor yang menjadi pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Kita masuk pada yang kedua, yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik di antara masyarakat. Yang kedua, geografis. Karena Indonesia terletak pada wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka dapat terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan pada masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat merasa tidak adil, dan itu dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita masuk pada faktor penghambat yang ketiga, yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Nah, apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan sikap yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya sehingga menganggap budaya lain itu rendah. Dan yang terakhir adalah melemahnya nilai budaya bangsa karena kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Perilaku yang menunjukkan sikap kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. A. Menjaga kesatuan NKRI. B. Sikap patriotisme. C. Gotong royong. B. Mengamalkan nilai Pancasila. E. Menghargai perbedaan toleransi. F. Saling menghormati.
boleh Jo.